Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Udin, selaku dosen metode penelitian. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas metode penelitian saya yang berjudul dengan implementasi metode regresi linear untuk sistem peringatan dini atau early warning system guna memprediksi performa akademik mahasiswa berbasis dataset publik. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan retensi mahasiswa di institusi pendidikan tinggi. Alasan saya membuat judul ini dikarenakan pada saat ini pendidikan tinggi dihadapkan pada tantangan besar, yaitu tingginya angka putus kuliah atau dropout. Masalah ini seringkali berakar dari ketidakmampuan institusi dalam mendeteksi penurunan performa akademik mahasiswa secara dini. Sistem yang ada saat ini umumnya bersifat reaktif, di mana evaluasi baru dilakukan setelah mahasiswa gagal dalam ujian akhir semester. Melalui sistem ini, kita dapat mengolah data akademik dalam skala besar untuk mendukung keberhasilan studi. Berdasarkan literatur, anomali performa akademik seperti penurunan nilai tugas dan kehadiran absensi merupakan sinyal awal risiko dropout. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menawarkan solusi berupa sistem pemantauan otomatis yang adaptif dan bukan sekedar reaktif, sehingga bisa mengurangi risiko terjadinya dropout para mahasiswa. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode yang bernama regresi linear. Meskipun banyak algoritma machine learning yang kompleks, regresi linear dipilih karena kemampuannya memodelkan hubungan kausalitas secara transparan dan mudah diinterpretasikan oleh pihak manajemen kampus. Model ini akan belajar memetakan input fitur akademik ke output nilai akhir berdasarkan pola data historis. Data yang digunakan yaitu dataset sekunder dari platform Kaggle yang bernama Students Performance Dataset dengan menggunakan parameternya yaitu jam belajar mingguan, rekam jejak nilai pada periode atau semester terdahulu, serta tingkat kehadiran yang merepresentasikan kondisi mahasiswa. Dan juga ada dukungan pendidikan educational support, seperti bimbingan khusus atau penunjuk belajar lainnya. Ini penelitian terkait yang digunakan sebagai referensi. Di sini ada tahapan penelitian, metode penelitiannya yaitu tentu saja jenis data kita menggunakan Kaggle seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Di sini ada G1 dan G2 merupakan parameter untuk ujian sebelum-sebelumnya. Metode pengumpulan data sama menggunakan Kaggle. Metode penelitian menggunakan regresi linear. Tahapan penelitian. Di sini sudah saya buat flowchart-nya tentang tentu saja yang pertama yaitu identifikasi masalah dan tujuan dari penelitian ini. Kemudian studi literatur dan pengumpulan data yaitu dataset Kaggle yang digunakan yang bernama Student Performance Dataset dari Kaggle. Kemudian processing data, tentu saja cleaning, labeling coding, dan normalisasi data yang digunakan.
kemudian eksplorasi data atau EDA, analisis korelasi dan seleksi fitur, kemudian pembagian data untuk model, 80% data digunakan untuk data latih, kemudian 20% digunakan untuk data uji, kemudian pelatihan model regression linear, tentu saja rumusnya yang ini digunakan Y sama dengan A plus BX, kemudian pengujian dan evaluasi model apakah sudah sesuai, kemudian kita melakukan implementasi jika sudah sesuai, dan analisis hasil dan penarikan kesimpulannya. Ini sudah ada jadwal pelaksanaannya, ini hanya berupa kasaran saja, masih berupa bayang-bayang. Kemudian kesimpulannya yaitu, sebagai penutup, gagasan ini diharapkan memberikan dampak signifikan baik secara praktis maupun akademik. Secara praktis, sistem peringatan ini dapat membantu dosen wali mengenai mahasiswa yang berisiko lebih awal, sehingga dapat membimbing agar dapat mengurangi rasio keterlambatan kelulusan. Secara akademik, penelitian ini membuktikan bahwa algoritma dengan komputasi ringan seperti regresi linear mampu memberikan akurasi yang memadai jika didukung oleh pengolahan data yang tepat. Saya berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem monitoring akademik yang lebih efisien di masa depan. Demikian presentasi dari tugas akhir metode penelitian saya, Pak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan perancangan perancangan skripsi penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.